Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Najwa Andini. Di video ini aku mau membahas sejarah dari dua sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional. Ada yang bisa tebak sumber hukum apa? Yap, GATT dan WTO. Di sini aku bakalan bahas sedikit bagaimana kedua organisasi ini dibentuk, tujuan mereka, serta dampaknya terhadap perdagangan global. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau ngasih tahu dulu kalau sebenarnya sejak sebelum Perang Dunia Kedua, perdagangan internasional sudah eksis loh. Namun, perdagangan yang dilakukan hanya antar negara yang melakukan perjanjian atau disebut dengan bilateral agreement. Kemudian ada frequent protectionism, high tariffs, and trade war. Maksudnya di sini karena sebelum Perang Dunia Kedua itu belum ada pengaturan tentang perdagangan internasional, maka negara-negara itu sendirilah yang melakukan proteksi secara ekstrim seperti dengan menaikkan pajak, dan dari situ banyak terjadi perang dagang. Nah, berbeda saat sebelum Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua, lahirlah General Agreement on Tariffs and Trade atau biasa disebut GATT pada 30 Oktober 1947 sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur perdagangan internasional pasca Perang Dunia Kedua. GATT ditandatangani oleh 23 negara, beberapa dari negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Australia, Brazil, dan masih banyak negara lainnya. GATT mulai berlaku pada 1 Januari 1948. Beberapa tujuan utama GATT adalah yang pertama meningkatkan taraf hidup umat manusia, kedua meningkatkan kesempatan kerja, ketiga meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan yang keempat meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. GATT mulai berlaku secara resmi pada 1 Januari 1948 dan berfungsi sebagai perjanjian sementara sambil menunggu pembentukan International Trade Organization atau ITO. Namun, ITO tidak pernah terwujud karena kegagalan ratifikasi Piagam Havana oleh Senat Amerika Serikat, yang menyebabkan GATT menjadi satu-satunya instrumen internasional yang mengatur perdagangan dunia. GATT berlaku dengan prinsip-prinsip utama, yakni yang pertama ada prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Most Favored Nation atau MFN. Menurut pasal 1 GATT, setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota lainnya, dalam hal tarif maupun perdagangan. Artinya, jika suatu negara memberikan konsesi tarif kepada satu negara, maka negara tersebut harus memberikan konsesi yang sama kepada semua anggota GATT. Ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, National Treatment atau NT. Diatur dalam pasal 3 GATT, prinsip ini melarang perlakuan yang berbeda antara barang impor dan barang domestik setelah barang impor tersebut memasuki pasar domestik. Setelah membayar bea masuk, barang impor harus diperlakukan sama dengan produk lokal dari segi pajak dan regulasi. Prinsip kedua ada perlindungan melalui tarif. GATT mendorong perlindungan industri domestik melalui penggunaan tarif, bukan melalui pembatasan non-tarif. Diatur dalam GATT yang menyatakan bahwa negara hanya diperbolehkan menggunakan tarif untuk melindungi industri dalam negeri, sehingga menghindari praktik-praktik proteksionis yang lebih sulit dipantau. Prinsip ketiga ada keterbukaan dan transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan setiap kebijakan perdagangan yang diambil oleh negara anggota untuk diumumkan secara jelas kepada mitra dagang mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian dalam hubungan perdagangan internasional, sehingga negara-negara dapat memahami kebijakan satu sama lain dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Prinsip keempat ada stabilitas perdagangan. GATT berusaha menciptakan stabilitas dalam perdagangan internasional dengan menetapkan aturan peningkatan tarif atau tarif binding. Negara anggota diharuskan untuk mengikat tarif mereka pada tingkat tertentu selama negosiasi, sehingga menciptakan prediktabilitas bagi pelaku bisnis internasional. Prinsip kelima ada perlakuan khusus untuk negara berkembang. GATT juga mengakui kebutuhan akan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam perdagangan internasional. Ini termasuk memberikan akses pasar yang lebih baik dan fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban perdagangan.
Selama keberadaannya, GATT menyelenggarakan 8 putaran negosiasi perdagangan. Yang paling signifikan adalah putaran Uruguay tahun 1986 sampai 1994. Putaran ini bertujuan untuk memperluas cakupan GATT dan mencakup sektor jasa serta hak kekayaan intelektual. Kemudian konsep ITO muncul dari kebutuhan untuk memiliki lembaga yang lebih kuat dan terstruktur dalam mengatur perdagangan internasional. ITO direncanakan sebagai bagian dari sistem ekonomi pasca perang yang lebih luas. Sejalan dengan pembentukan IMF dan Bank Dunia di konferensi Bretton Woods tahun 1944, Piagam Havana disusun pada tahun 1948, tetapi tidak pernah diratifikasi, terutama karena penolakan dari Amerika Serikat yang khawatir akan dampaknya terhadap kebijakan domestik. Kegagalan ITO menunjukkan tantangan dalam mencapai kesepakatan multilateral di antara negara-negara dengan kepentingan ekonomi yang berbeda. Meskipun ITO tidak pernah berfungsi, ide-ide dan prinsip-prinsipnya tetap mempengaruhi perkembangan GATT dan akhirnya menjadi WTO. Seiring perjalannya waktu yang memiliki economic value bukan hanya barang atau jasa saja, maka dari sini WTO dibentuk pada 1 Januari 1995 melalui persetujuan Marrakesh yang merupakan hasil dari putaran Uruguay. WTO mengambil alih fungsi GATT tetapi dengan struktur yang lebih kuat dan cakupan yang lebih luas, termasuk perdagangan barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. WTO memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perdagangan global yang adil dan transparan. Dengan lebih dari 160 negara anggota, WTO berfungsi sebagai forum bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa perdagangan dengan efektif. Salah satu pencapaian utama WTO adalah pengurangan tarif rata-rata dari sekitar 22% pada tahun 1947 menjadi hanya sekitar 5% pada tahun 1990-an. WTO beroperasi berdasarkan beberapa prinsip dasar. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Negara anggota tidak boleh mendiskriminasi mitra dagang mereka. Kedua, ada prinsip timbal balik, yang artinya negara-negara harus saling memberikan konsesi dalam perdagangan. Ketiga, ada prinsip komitmen yang mengikat, yang artinya kesepakatan tarif yang dihasilkan bersifat mengikat secara hukum. Kemudian prinsip transparansi, yang mana setiap negara harus mempublikasikan regulasi perdagangan mereka. Selanjutnya ada prinsip safety valve, di mana negara dapat membatasi perdagangan dalam kondisi tertentu untuk melindungi kepentingan domestik. Perjalanan dari GATT ke ITO hingga WTO mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang efektif dalam mengatur perdagangan internasional. Meskipun ITO gagal terwujud, prinsip-prinsipnya terus hidup dalam bentuk GATT dan kemudian diintegrasikan ke dalam WTO. Kini, WTO menjadi aktor utama dalam memfasilitasi perdagangan global, menghadapi tantangan baru dalam era liberalisasi ekonomi yang terus berkembang. Baik, itu tadi pembahasan terkait sejarah perkembangan sumber hukum perdagangan internasional, dimulai dari GATT, ITO, sampai WTO. Sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.